Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Demikian bunyinya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita seperti Tuhan yang bersedia disela, diinterupsi, dihentikan ketika dia sedang dalam perjalanan yang sangat penting? Di dalam kisah ini kita tahu bahwa Tuhan sedang menuju rumah seorang anak perempuan yang telah meninggal ketika seorang wanita yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun menghentikan langkahnya. Tiba-tiba Tuhan merasakan ada seseorang yang menyentuh jubahnya. Lalu dia berpaling dan kemudian mendapati wanita ini. Wanita ini tentu saja menjumpai Yesus hari itu secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu bahwa wanita ini tentu saja tidak diizinkan berada di tengah-tengah keramaian oleh karena penyakit yang dideritanya. Bukan hanya bahwa dia tidak boleh di tengah-tengah keramaian, dia juga tentu saja tidak diizinkan berada di bait suci bersama dengan umat yang lain. Dia dikenal sebagai seorang yang najis. Ketika dia berjumpa Tuhan pada hari itu, dia tidak berkata apa-apa kepada Tuhan kecuali mendekati Tuhan secara diam-diam dari belakang. Akan tetapi Tuhan menyadari kehadirannya, dan disitulah Tuhan kemudian berkata kepadanya, "Anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat yang kita tahu pada akhirnya memberikan anugerah yang sudah lama dinanti-nantikan oleh wanita ini. Tidak lain adalah kesembuhannya dari pendarahan yang telah lama dia derita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa semua hal ini terjadi? Tidak lain karena kemurahan Tuhan. Oleh karena Tuhan mau berhenti, dia mau memperhatikan wanita ini. Ketika semua orang di masa itu menjauhi wanita ini, tidak mau berada di dekatnya, mereka melihat dia sebagai seorang yang berdosa, Tuhan justru memberikan perhatian yang tulus, kasih yang besar kepadanya. Walaupun Tuhan sedang menuju rumah seorang anak dari keluarga yang tentunya dikenal, dihormati pada saat itu, yang tidak lain adalah anak dari seorang kepala rumah ibadat. Akan tetapi disinilah kita melihat betapa Tuhan memperhatikan setiap orang ciptaannya dengan cara yang sama. Tuhan akan mendatangi anak perempuan yang telah meninggal itu, menyembuhkan, menghidupkan dia, tetapi dia juga memberikan kesembuhan kepada wanita yang telah sakit pendarahan ini. Mungkin dalam hati kita berkata, sebenarnya Tuhan dapat menyuruh wanita ini menunggu. Mengapa? Karena walaupun dikatakan penderitaannya itu sangat berat, dia sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung mengalami kesembuhan. Toh dia masih hidup. Bila dibandingkan dengan anak perempuan yang telah meninggal ini, keadaannya atau situasinya jauh lebih beruntung. Akan tetapi Tuhan tidak mengadili, menilai keadaan perempuan ini, kecuali bahwa Tuhan memandang kepada imannya, dan iman itulah yang membuat Tuhan berhenti dan memberikan kesembuhan kepada wanita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini
kita membaca kisah ini, tentu saja kembali lagi mengundang kita untuk bersikap sama dalam kehidupan kita. Tuhan mengundang kita ketika kita sedang mengerjakan, sedang berada dalam perjalanan yang sangat penting. Pekerjaan atau perjalanan yang mungkin tidak ditujukan untuk diri kita sendiri. Ketika tiba-tiba ada seseorang yang menyelah, menghentikan, menginterupsi kita. Melalui kisah ini Tuhan mengajak kita untuk tetap memberikan perhatian kasih kita kepada seseorang itu. Tuhan mengundang kita untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu juga adalah kesempatan untuk membagikan kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Allah sendiri. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, ya Tuhan, berikanlah aku hati seperti hati-Mu, yang mau berhenti, mau disela, mau diinterupsi, ketika aku sedang mengerjakan sesuatu yang kuanggap penting, bahkan juga disebut orang lain sangat mulia dalam kehidupanku. Ada saja orang-orang yang datang menghampiriku Tuhan, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolonganku. Tolonglah aku supaya aku melihat kepada mereka, dan aku menjawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah aku Tuhan, aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan Engkau setiap hari, sehingga aku tidak menjalaninya dengan kekuatanku, sehingga aku menggerutu dan menjadi lelah. Tolonglah aku Tuhan untuk mempercayai bahwa di dalam setiap tanggung jawab yang datang bertubi-tubi, ketika seolah-olah aku tidak berhenti, tidak mendapat istirahatku, aku tetap mengerjakan semua tugas-tugas yang Engkau bebankan kepadaku dengan sukacita. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat mengingat firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama. Tetaplah berikan kasih, perhatian yang tulus kepada siapapun yang menyela, menghentikan, memohon kita untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan mereka, sementara kita tengah sibuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Tuhan juga memanggil kita di dalam kehidupan mereka, menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama-Nya yang kudus, kita akan dipelihara. Setiap hari kita beroleh kekuatan kita. Amin.